Dongeng Donghua, berjuang melalui alam tertinggi. Dewa Sioyan, part 83. Tapi yang menakutkan adalah membantai seseorang, tapi sebuah pukulan tanpa originsi atau kekuatan abadi. Kelihatannya biasa, tapi sepertinya biasa adalah tempat yang paling menakutkan. Semua pemburu dewa melihat klon dewa asli, seolah-olah ancaman Dewa Sioyan saat ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengannya. Itu adalah kekuatan yang sangat kuat bagi banyak pembangkit tenaga listrik abadi di istana. Seharusnya tidak mengherankan, tetapi pemboman semacam ini terlalu luar biasa. Karena ada begitu banyak pembangkit tenaga listrik abadi di istana berburu, dan mereka belum pernah melihat kekuatan yang begitu kuat. Tidak ada fluktuasi, bahkan jika itu kuat, Anda dapat merasakan fluktuasi kekuatan keabadian. Tapi di atas tinju ini tidak ada originsi atau kekuatan abadi. Klon Yuanzhen perlahan mengangkat kepalanya. Itu adalah tatapan acuh tak acuh Sioyan. Tanpa ragu-ragu, tubuhnya bergerak, dan puluhan pemburu dewa yang telah berkumpul tersebar dalam sekejap. Semuanya hanyut ke arah yang berbeda. Perasaan krisis kematian menyelimuti mereka semua dalam sekejap. Karena ini adalah pilihanmu, sudah terlambat untuk melarikan diri sekarang. Sioyan bergumam. Kekuatan Yinsa dari klon yang melahap jiwa memiliki kekuatan untuk benar-benar menekan mereka. Pada saat yang sama, Dewa Sioyan juga menyebar darinya. Bayan menyebar, dan alam dewa api segudang yang dibentuk oleh Bayan menyelimuti ratusan meter di sekitarnya. Pada saat berikutnya, ketika para pemburu dewa ini berhenti, avatar Yuanzhen melangkah maju, dan tubuhnya melesat keluar, dan tinjunya yang merata mendarat di para pemburu dewa ini. Tanpa kecuali, tidak ada pemburu dewa yang dapat menerima pukulan dari klon dewa asli. Di bawah pukulan ini, mereka semua meledak dan berubah menjadi kabut darah. Bang, bang, bang. Suara semacam ini menyebar kehambaan di sekitarnya. Dan bagi para pemburu dewa ini, itu adalah suara keputusan. Mata mereka ketakutan, dan pada saat ini mereka juga sangat takut mati. Tetapi sebelum Sioyan datang, para pemburu dewa tidak pernah berpikir bahwa mereka akan mati suatu hari nanti. Karena mereka merasa bahwa selama mereka bergabung dengan para pemburu dewa, mereka dapat mendominasi seluruh dunia nyata Yuanjin. Jelas, pemburu dewa yang melarikan diri di kepala atau ratusan pemburu dewa terbiasa mendominasi, dan mereka tidak pernah berpikir bahwa seseorang yang tidak takut pada pemburu dewa akan muncul di beberapa titik. Tidak hanya pemberani, penembak mereka, tetapi juga membunuh mereka semua. Tidak peduli dari kekuatan apa kamu berasal. Jika kamu berani membunuh kami hari ini, Istana Dewa Pemburuan pasti akan membuatmu membayar darah demi darah. Seseorang berteriak dengan marah, tetapi suara itu belum jatuh. Akhir yang tiba-tiba. Dewa Sioyan menggerakkan sayapnya, dan tubuhnya dengan cepat berenang keluar dari binatang buas yang dikurung. Darah mengisi kekosongan, dan dia bersatu dengan klon dewa asli. Setelah pemburu dewa terakhir dibombardir dan dibunuh, kehampaan di sekitarnya akhirnya menjadi tenang. Kabut darah muncul di seluruh ketiadaan, yang semuanya dibentuk oleh para pemburu dewa yang dibombardir. Pada saat ini, sosok Sioyan tidak berhenti, dan dia terus berjalan di kabut darah. Setelah beberapa saat, dia melambat dan merentangkan telapak tangannya dengan ratusan cincin. Tidak buruk, darah yang baik. Sioyan menyerangnya. Suasana asli yang serius. Melihat senyum Sioyan, Wu Zhen juga menunjukkan senyum masam. Merasa tidak berdaya. Dia masih tidak bisa mengetahuinya,
Xiaoyan sangat kuat. Cincin penerimaan orang-orang ini tidak terlalu berguna. Tetapi Xiaoyan tampaknya sangat tertarik dengan cincin penerimaan ini, dan dia akan mengumpulkannya setiap kali dia membunuh. Tapi Wusan tidak tahu bahwa semua yang dilakukan Xiaoyan sama seperti dia, melakukan yang terbaik untuk membantunya, melindunginya dengan nyawanya. Xiaoyan menghela nafas lega, dan Wusan juga lega. Tetapi sekarang setelah wilayahnya jatuh langsung ke Dewa Bintang 9 Dou, setelah kehilangan hatinya, dia tidak memiliki keabadian, sangat sulit. Benar-benar hal yang sangat sulit untuk beralih dari pemborosan ke penghematan, yang membuat Wusan tidak dapat diterima. Pada saat ini, Xiaoyan tiba-tiba merasa ada yang salah dengan klon dewa asli. Setelah pertempuran ini, klon dewa asli sebenarnya memiliki perasaan menentang kehendak Xiaoyan. Meskipun tidak ada kehendak, itu karena perbedaan antara yang asli. Dewa dan kekuatannya terlalu besar dan kuat. Perasaan gelisah semacam ini akan muncul dalam pertempuran Xiaoyan. Xiaoyan tidak ragu-ragu dan segera menyegel klon Yuanshen di dalam 9 peti mati. Hanya 9 peti mati di Shinshan Void Spirit Pagoda yang bisa menenangkannya. Xiaoyan sedikit mengernyit mendengarnya. Bukannya dewa terlalu lemah. Kecepatan kenaikan Xiaoyan sudah sangat menakutkan. Tetapi perjalanan di wilayah kutub jurang ini, avatar dewa asli juga memperoleh keberuntungan besar. Bahkan lebih besar dari keberuntungan yang diperoleh dewa. Klon Yuanshen setara dengan warisan leluhur dari klan yang sama, dan nasib baik semacam ini secara alami lebih kuat. Tapi untungnya, kekuatan Xiaoyan juga telah meningkat ke puncak Dewa Dou Bintang 8. Setidaknya jarak dari Dewa Dou Bintang 9 tidak lagi di luar jangkauan. Tetapi untuk mengendalikan klon dewa asli tanpa halangan, hanya Xiaoyan kekuatan dapat menembus Dewa Bintang 9 Dou di masa dewa selanjutnya. Bahkan keabadian bisa stabil. Sebelum itu, Xiaoyan masih harus sedikit lebih berhati-hati untuk mengontrol waktu pertempuran ketika klon Yuanshen muncul. Dan setiap kali dia bertarung, dia harus dikurung dalam 9 peti mati untuk menekan kegelisahan di tubuhnya. Saya berterima kasih kepada Xiong Tai karena telah menyelamatkan semua makhluk Tianan Zhongxing. Wusan mendatangi Xiaoyan dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia berlutut dalam kehampaan. Xiaoyan segera melangkah maju dan membantu Wusan sendiri. Omong-omong, malapetaka Tianan Zhongxing disebabkan olehku. Itu disebabkan olehku. Dan itu juga disebabkan olehku. Aku tidak ingin bintang ini dihancurkan karena aku. Xiaoyan mengangkat Wusan dan dikatakan, aku sangat menyesal membiarkan kerajaan menjatuh. Xiaoyan tersenyum pahit dan berkata, sebuah botol giok melintas di tangannya, yang merupakan esensi darah abadi yang diperoleh Xiaoyan dari membunuh yang abadi sebelumnya. Setetes darah abadi dicurahkan dari botol giok, dan Xiaoyan menyerahkannya pada Wusan. Melihat ini, Wusan melambaikan tangannya lagi dan lagi. Kulitnya berubah, dan dia tahu bahwa setetes darah abadi ini sangat berharga. Dan seperti yang dikatakan Xiaoyan, tetes darah abadi ini dapat membantunya kembali ke abadian. Apakah satu tetes tidak cukup? Xiaoyan tertegun sejenak, lalu menuangkan setetes lagi. Kulit Wusan berubah secara dramatis, dan dia melambaikan tangannya dengan panik lagi. Penyelamatan Xiong Tai atau atas Tianan Zhongxing adalah bentuk rasa terima kasih yang besar. Setetes darah abadi ini terlalu berharga. Itu mutlak diperlukan. Seperti yang saya katakan, semuanya muncul karena saya, dan asal-usul dan nasib berakhir, tidak memiliki beban psikologis, dan 2 tetes darah abadi yang hanya diberikan kepada Anda. Terima kasih banyak sepanjang jalan. Saya harap kami bisa bertemu lagi ketika ada kesempatan. Xiaoyan berkata sambil tersenyum, dan menyerahkan 2 tetes darah abadi di depan Wusan. Di mata Wusan ada 2 tetes darah abadi yang bersinar
dengan cahaya keemasan. Adalah bohong untuk mengatakan bahwa dia tidak bergerak. Satu tetes bisa membawanya kembali ke abadian. Dua tetes mungkin bisa membawa dia kembali ke kekuatan aslinya. Satu langkah lebih dekat.